Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Abdul Hasid. Saya lahir di Jakarta tanggal 27 September tahun 2000. Mata pelajaran yang saya ambil adalah sejarah kebudayaan Islam. Saya Naufal Zaki Abdul Hasid menyatakan bahwa video yang saya buat ini sebagai hasil karya saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Bapak mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Ahmad. Kenapa Ahmad? Sakit. Ayo kita doain bareng-bareng ya. Semoga Ahmad lekas sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, kita baca sholawat Jibril dulu ya bareng-bareng ya. Kita mulai ya. Ada yang masih ingat tidak materi kita sebelumnya apa? Ya apa? Ya benar. Materi kita sebelumnya adalah tentang Daulah Umayyah. Sekarang, siapakah pendirinya Bani Umayyah? Ya apa Rijal? Pintar. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun berapakah Umayyah berdiri? Ya apa marah? Ya, jawaban kamu benar. Umayyah berdiri pada tahun 40 Hijriah. Materi kita sekarang adalah Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah saya akan memberikan video pembelajaran ke kalian sehingga kalian dapat memahami perkembangan peradaban Islam. Selanjutnya kalian dapat mengetahui ataupun menerapkan nilai-nilai keislaman, dan terakhir kalian dapat mengetahui tokoh-tokoh ataupun sultan yang berkuasa di zaman Daulah Abbasiyah. Materi yang kita akan bahas sekarang adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sebelum kita mulai nontonnya,
Bapak ingin membagi kelompok dulu ya. Untuk baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, baris keempat kelompok 4. Kita mulai ya videonya sekarang ya. Dapat Islam masa dinasti Bani Abbasiyah. Adapun materi yang kita bahas adalah keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan umat Islam dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Pemerintahan yang demokratis yang dikembangkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi pemerintahan model monarki turun-temurun. Dinasti Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf, salah seorang pemimpin kabilah Quraisy pada masa jahiliyah. Bani Umayyah memegang kekuasaan selama kurang lebih 90 tahun. Dipegang oleh 14 orang khalifah yang diawali Muawiyah bin Abu Sufyan dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Adapun beberapa sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah adalah: 1. Khalifah yang lemah. 2. Hak istimewa bangsa Arab Suriah. Sebab ketiga adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Penyebab keempat adalah persaingan antar suku. Marwan bin Muhammad pun akhirnya terbunuh di kota Fustat, Mesir. Dengan terbunuhnya khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah, yakni Marwan bin Muhammad, maka kemudian pendukung Bani Abbas membaiat Abul Abbas As-Safa sebagai khalifah di Masjid Kufah di tahun 750 Masehi. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun dipimpin oleh 14 khalifah, mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad, digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nama dinasti Bani Abbasiyah dipilih karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, 5,5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah ini tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, yakni munculnya kelompok oposisi menentang pemerintah. Setidaknya ada dua isu utama yang dihembuskan kaum oposisi. Yang pertama, sikap diskriminatif ketidakadilan pemerintah dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, penindasan para khalifah dinasti Bani Umayyah terhadap Alawiyah atau keturunan Ali bin Abi Thalib. Namun sayang, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Cita-citanya tersebut diteruskan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali, yang memperluas gerakan dakwah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat pergerakan. Namun sayang, Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi. Abdullah bin Muhammad yang lebih terkenal dengan nama Abul Abbas As-Safi dan Abu Ja'far Al-Mansur. Keduanya mempercayai dan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan kekuatan antara Abul Abbas As-Safi dengan Abu Muslim Al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan besar yang ditakuti oleh penguasa Bani Umayyah.
Keruntuhan dinasti Bani Umayyah benar-benar terjadi dengan kemenangan pasukan Abul Abbas As-Saffah yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani dalam pertempuran Zabhulu melawan pasukan Khalifah Marwan pada tahun 748 Masehi. Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih 90 tahun. Khalifah Marwan bin Muhammad bersama 120.000 tentaranya yang berusaha mempertahankan dinastinya dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zabhulu berhasil ditaklukkan oleh gerakan kelompok Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan Abul Abbas As-Saffah. Kematian Khalifah Marwan menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Pada masa pengejaran keluarga Bani Umayyah oleh Abul Abbas As-Saffah tersebut, terdapat seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abdurrahman Ad-Dakhin. Khalifah Abul Abbas As-Saffah pun meninggal pada tahun 754 Masehi, digantikan oleh saudaranya, yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Meskipun khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah adalah Abul Abbas As-Saffah, adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah diantaranya adalah Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Sekarang Bapak akan menambahkan sedikit materi tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah diakibatkan atau disebabkan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu bodohnya atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Selanjutnya, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung perebutan kekuasaan. Selanjutnya ada meningkatnya konflik keagamaan. Di zaman itu dulu terjadi konflik antara kaum Sunni atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah. Dan terakhir ada melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama ada ketika itu kaum muslimin berperang dengan kaum Nasrani yang dinamakan dengan perang salib. Yang kedua adalah penyerangan dari tentara Mongolia. Sudah selesai atau belum kalian meresponsnya? Sudah? Oke, baik kalau sudah. Oh iya, Bapak punya game. Nama gamenya namanya tepuk pagi, siang, sore. Kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk sekali. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, kalian jangan kena. Kita coba ya. Pagi, siang, pagi, siang, siang, sore. Nah, bentar, sekali lagi kita coba ya. Serius ya, konsen ya. Siang, pagi, siang, sore. Nah, bagus, berarti kalian masih konsen. Masih semangat tidak? Masih? Bagus kalau masih semangat. Sekarang kalian maju ke depan ya, berurutan sesuai dengan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju dulu. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya
kelompok 3. Maju kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya terakhir, kelompok 4. Ayo maju kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya adalah kesimpulan pada materi kita hari ini adalah yang pertama, Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah. Selanjutnya, pada masa Daulah Abbasiyah memiliki beberapa kemajuan. Di antaranya adalah kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, bidang politik, militer, ekonomi, arsitektur, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah Daulah Abbasiyah ketika dipimpin oleh Harun al-Rashid dan Ma'mun merupakan masa-masa keemasan Islam. Pada Khalifah Agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Rijal, Putra, Putri, atau Mara? Nggak ada yang mau nanya? Oke, sekarang Bapak yang akan bertanya ya. Yang pertama, siapakah pendiri atau siapakah Khalifah pertama Bani Abbasiyah? Ya, siapa jawabannya? Ya, benar. Pintar kamu. Pendiri Bani Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Pertanyaan kedua, tahun berapakah Bani atau Daulah Abbasiyah didirikan? Apa Putri jawabannya? Ya, benar. Itu kamu. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah. Sekarang Bapak punya soal. Kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Langsung kumpulin ya. Nanti oper ke belakang ya. Ada yang belum dapat? Udah semua? Sudah? Sekarang udah 10 menit ya. Ayo kumpulkan. Gimana belajar hari ini? Seru tidak? Seru? Alhamdulillah kalau seru. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tentang kemajuan, peradaban, dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah.
Karena kita sudah di penghujung akhir pembelajaran, kita tutup dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.